Hey guys, welcome to Daily Screen. Trailer The Flash menghebohkan para pencinta film seluruh dunia. Damage trailernya nggak main-main dan sangat menjanjikan untuk ditonton di hari pertama. Setelah gonjang-ganjing perombakan timeline DC, setelah dibatalkannya banyak proyek DC, akhirnya fans The Flash movie bisa tidur nyenyak sekarang. Karena James Gunn dan juga petinggi DC lainnya justru ikut terkesima dengan film garapan Andy Muschietti ini. The Flash tidak dirombak oleh James Gunn karena cerita Flashpoint di film inilah yang sangat dibutuhkan oleh DC agar bisa mereset timeline di Project Chapter 1 dan lebih masuk akal bagi para fans. Flashpoint yang ada di filmnya nanti akan membentuk sebuah dunia baru dengan karakter superhero baru yang jauh lebih muda seperti Superman, Supergirl hingga ke Green Lantern. Trailer The Flash tidak bisa dipungkiri adalah salah satu trailer terbaik yang pernah kita saksikan. Perpaduan cerita, sinematik dengan CGI memanjakan mata, ditambah lagi dengan hadirnya karakter lama dan juga baru, membuat trailer The Flash trending di mana-mana. Tapi sekarang kita stop dulu mengagumi visual di dalam trailernya. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke cerita yang masih disembunyikan lewat trailer ini. Ada banyak sekali pesan-pesan tersembunyi yang minta dipecahkan oleh fans dari trailer The Flash ini guys. So sekarang sudah saatnya kita akan mengupas trailer The Flash dalam segmen The Flash Trailer Breakdown. Di scene pembuka kita langsung diperlihatkan momen Barry Allen baru saja tiba di depan rumah lamanya, di mana Barry Allen saat ini sudah kembali ke masa lalu menggunakan suit Flashpoint-nya. Berdasarkan komik The Flashpoint, Barry Allen akan kembali ke masa lalu dengan niat menyelamatkan sang ibu. Barry Allen datang tepat di malam di mana sang ibu akan dibunuh. Tapi siapa sangka perbuatannya ini justru mengacaukan timeline dan akan muncul lebih banyak lagi villain yang berhubungan dengan The Flash, seperti salah satunya yaitu Eobard Thawne atau Profesor Zoom. Tapi tenang, kalian tidak perlu repot-repot membahas rumitnya cerita dari The Flash. Kalian bisa langsung gas nonton series The Flash yang sudah mencapai season ke-9 itu. Namun memang berdasarkan event Flashpoint itulah film The Flash versi DC Universe ini dimulai. Sebagaimana yang sudah kita lihat lewat trailernya, Batman Ben Affleck atau Batman utama saat ini hadir sebagai mentor sekaligus rekan penasihat dari Barry Allen. Di momen ini, Barry Allen sudah mampu mengembangkan teknologi suitnya berkat teknologi dari Bruce Wayne. Dan dengan suit inilah dia bisa melakukan perjalanan waktu hingga berkunjung ke universe lain. So sekarang mari kita breakdown sedikit proses Barry Allen hingga ia bisa mendapatkan kostum keren ini guys. Nah, di cerita Justice League kita tahu kalau Batman Ben Affleck bermimpi bahwa Barry Allen akan datang ke masa depan untuk memperingatkan bahaya yang ada di depan. Sejak saat itulah Bruce Wayne tahu potensi dan juga kemampuan Barry Allen sebagai The Flash. Dengan kemampuan berlari melebihi kecepatan cahaya, hukum ruang dan juga waktu sudah tidak berlaku bagi Barry Allen. Sehingga mudah sekali bagi dirinya menyelamatkan member Justice League di versi filmnya. Sejak kejadian itu, Barry Allen jadi tahu potensi dirinya dan melakukan berbagai eksperimen di markas Bruce Wayne. Barry dan juga Bruce Wayne mengembangkan suit yang bisa menahan laju kecepatan dari The Flash dan bisa membawa The Flash melakukan time travel. Di dalam proses pengembangan inilah, Barry Allen sempat bertemu dengan The Flash versi series dalam event Crisis on Infinite Earth. Nah, di momen itulah Barry Allen versi movie begitu terpesona dengan kenyamanan suit The Flash versi Grant Gustin itu. Ketika ia sudah pulang ke timeline utama, Barry Allen tentu mendapatkan ide desain untuk kostumnya, lalu dikembangkan menjadi seperti yang kita lihat di sepanjang trailer ini. Yang jauh lebih menarik lagi, kostum Barry Allen ini bisa disimpan lewat cincinnya, dan teknologi cincin ini adalah milik Batman Ben Affleck. So sekarang mari kita kembali ke scene pembuka trailer. Di momen ini, Barry Allen mengacukan saran dari Bruce Wayne di mana Bruce Wayne mengatakan bahwa dengan kembali ke masa lalu, maka Barry Allen berpotensi akan merusak masa depan. Namun Barry Allen berkeyakinan bahwa ia bisa mengubah masa lalu terutama mencegah kematian sang ibu. Tapi pada kenyataannya ketika Barry Allen berusaha mencegah kematian sang ibu, justru waktu kembali seperti semula di mana ibunya tetap akan meninggal sehingga setelah mencoba beberapa kali, bukannya menyelamatkan ibunya, Barry Allen justru tanpa sengaja membuat multiverse kacau balau. Akibat perbuatan di masa lalu, akhirnya Barry Allen tanpa sengaja menciptakan banyak universe baru. Di mana teori kita di salah satu universe itu ada universe milik James Gunn yang sedang ia bangun sekarang. Lewat film ini kita akan dibawa mengikuti perjalanan panjang Barry Allen utama berkunjung ke berbagai universe sehingga ia menemukan ada satu universe di mana ibunya selamat hingga Barry Allen dewasa. Pada akhirnya berkunjunglah Barry Allen ke universe ini.
Setelah itu, mari kita dengarkan dialog yang mengiringi scene per scene dari awal trailernya. Lewat scene ini kita mendengar dialog yang mengatakan seperti ini. Katakan padaku, kau bisa kemana saja, garis waktu lain, semesta lain, lalu kenapa kau di sini dan berjuang untuk yang ini? Kemudian kita mendengar Barry Allen menjawab, karena di semesta inilah ibuku hidup. Sejauh ini belum tahu suara siapa yang menanyakan hal itu, tapi bisa saja itu adalah suara dari Batman Keaton atau justru suara Barry Allen dari universe ini. Namun inti dari dialog itu kita bisa mengambil kesimpulan kalau Barry Allen utama memutuskan untuk mempertahankan universe satu ini dari kehancuran karena ingin menyelamatkan sang ibu. Tapi memang sayangnya di universe ini ternyata tidak ada superhero yang menjaga bumi. Bukannya tidak ada, tapi di universe ini kebanyakan superhero-nya sudah pensiun, seperti contohnya Batman Keaton yang sudah tidak menjadi Batman lagi, Superman yang sudah meninggal, lalu ada Supergirl yang masih hidup tapi memang dalam keadaan depresi dan dipenjara. Sehingga jelas yang menjaga bumi di universe ini hanyalah para tentara biasa, jadi sangat rentan akan kehancuran. Mari kita kembali ke scene awal. Di scene ini kita benar-benar kaget dan senang melihat Batman Ben Affleck menggunakan Batcycle-nya melewati kota di siang hari. Oh ya, ngomongin Batcycle, banyak sekali berteori kalau Batcycle yang digunakan oleh Bruce Wayne ini mirip sekali dengan Batcycle yang digunakan di The Dark Knight atau Batman versi Bale. Tapi sepengetahuan kita dari beberapa rumor-rumor dan juga BTS dari film ini, memang tidak ada tanda-tanda dari Batman Bale join lewat film The Flash ini. Jadi jelas Batcycle ini adalah milik Batman Ben Affleck karena dia juga punya banyak Batcycle. Balik lagi ke pembahasan awal, memang jarang sekali kita melihat Batman di siang hari. Jarang sekali kita melihat Batman di siang hari seperti ini guys. Kalau kita melihat Bruce Wayne ngebut menggunakan motornya apalagi di siang hari, pasti terjadi sesuatu yang sangat besar. Dugaan keras kita adalah serangan besar ini terjadi akibat ulah Barry Allen yang kembali ke masa lalu dan mengacaukan masa depan. Teori kita adalah telah terjadi serangan alien lagi di universe utama. Sejauh ini kita memang hanya melihat sosok Batman Ben Affleck saja di universe utama dan kemungkinan juga ada The Flash karena gedung lokasi di mana ada barrier juga motor Batman ini sama. Tapi kalau rumor Superman Henry Cavill benar kalau dia ini sempat syuting untuk cameo film The Flash, maka besar kemungkinan di universe utama Batman akan dibantu oleh Superman Henry Cavill. Tapi kalaupun rumor itu salah, maka Batman akan berjuang sendiri menghadapi kehancuran masa depan gara-gara Barry Allen. Yang kita takutkan adalah di universe utama ini terjadi kekacauan di mana waktu ikut ke reset yang membuat General Zod hidup lagi dan kembali menyerang universe utama. Jadi jelas gambarannya nanti sekali lagi Superman Henry Cavill dan juga Bruce Wayne akan menghadapi pasukan Zod. Namun memang ini baru teori saja untuk universe utama. Yang pasti General Zod akan datang ke bumi di universe alternatif tempat Barry Allen bertemu ibunya yang masih hidup. Lewat scene ini kita juga dibawa kembali ke Batcave milik Batman Keaton yang sudah lama terbengkalai karena ia sudah pensiun menjadi Batman. Nah ngomongin soal pensiun, kalau mengacu ke dalam komiknya ada banyak sekali cerita di setiap universe di mana menceritakan Batman ini pensiun. Ada yang disebabkan karena cedera melawan Bane, ada juga yang pensiun karena sudah terlalu tua dan kena serangan jantung, dan rata-rata mereka pensiun di umur 55 tahun. Untuk Batman Keaton kita sejauh ini tidak tahu mengambil cerita mana mengapa ia bisa pensiun. Tapi kita benar-benar yakin pensiunnya Batman Keaton di universe ini mengambil cerita di salah satu komik di mana Batman saat itu berusia 45 tahun. Saat itu Batman memutuskan untuk pensiun setelah kematian dari Jason Todd atau Robin generasi kedua. Di Earth 31 ini Bruce Wayne pensiun selama 10 tahun yang pada akhirnya ia memutuskan untuk kembali menjadi Batman setelah melihat kota Gotham semakin parah. Jadi kita cukup yakin mereka mengambil cerita dari Earth 31 ini guys. Karena kalau melihat seluruh trailernya, kehadiran Batman justru sesudah dua Barry Allen mengaktifkan kembali Batcave. Setelah itu kita juga bisa melihat serangan dari General Zod. Melihat hal tersebut, Batman Keaton memutuskan kembali ke Batcave karena ia tahu ada seseorang yang mengaktifkan markasnya, lalu memutuskan melawan Zod bersama dengan Barry Allen. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana proses Barry Allen melakukan flashpoint. Ia berlari ke jalanan kota lalu terdampar di universe tempat satu-satunya ibunya masih hidup dan bertemu dengan Barry Allen biasa di universe ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana penampilan Barry Allen rambut panjang ini, tampaknya Barry Allen ini tidak pernah memiliki kekuatan The Flash, atau yang paling mungkin adalah tidak ada yang memicu kekuatannya sebelum Barry Allen utama muncul. Ada yang menarik dari adegan ini guys. Coba kalian lihat bagaimana penampilan Barry Allen berambut panjang ini. Penampilannya sangat dominan dengan warna kuning. Faktanya ada loh The Flash yang berwarna kuning. Dia adalah Reverse Flash versi Ubertown. Ubertown ini adalah musuh bebuyutan bagi Barry Allen dari generasi ke generasi.
Eobard Thawne kalau di dalam komiknya adalah penggemar berat dari The Flash yang berasal dari masa depan, yaitu di abad ke-25. Cerita singkatnya, dari yang sangat mengidolakan sosok The Flash sampai-sampai mengoperasikan wajahnya agar mirip dengan Barry Allen, akhirnya karena ada kejadian tertentu yang membuat Eobard Thawne ini membenci mati-matian dengan The Flash. Suatu ketika ia menemukan kapsul waktu yang berisikan kostum dari The Flash. Nah, mulai saat itulah ia mengenakan kostum tersebut dan mendapatkan kekuatan dari The Flash, lalu menjelajahi waktu dan ingin membunuh The Flash kecil. Tapi sayangnya di malam itu ia tidak menemukan The Flash kecil, dan yang semakin malang Eobard Thawne justru membunuh Nora Allen, ibu dari Barry Allen. Kejadiannya tepat terjadi di malam hari seperti visual yang kita lihat di awal trailer ini. Balik lagi ke trailer, dengan penampilan Barry Allen rambut panjang yang dominan kuning, maka besar sekali kemungkinan sosok Barry Allen satu ini sedang dikembangkan dan dipersiapkan untuk menjadi musuh bebuyutan dari The Flash di film yang kedua nanti, atau bisa saja di film yang pertama ini. Tapi memang untuk sekarang, Barry Allen utama akan mengajarkan banyak hal tentang menggali kemampuan The Flash-nya agar bisa melindungi ibunya di universe ini. Jadi saat Barry Allen pulang ke universe utama, Barry Allen utama akan sangat tenang jika ada penjaga sang ibu. Namun memang kita bisa tebak di masa depan, Barry Allen yang satu ini akan menjadi musuh besar bagi The Flash. Yang awalnya ia sangat mengagumi The Flash, namun entah gara-gara apa atau bisa saja mungkin ibu Barry Allen di universe ini justru akhirnya akan meninggal. Nah, hal itulah yang membuat Barry Allen satu ini benar-benar kesal dan menjadi musuh bebuyutan untuk Barry Allen utama. Di scene selanjutnya yang tidak kalah dahsyat juga adalah kita melihat kilatan cahaya biru tampak menyerang duo Barry Allen ini. Sejauh ini masih belum jelas dari mana datangnya cahaya biru tersebut, namun dari bentuk warnanya, kilatan biru ini khas dengan kekuatan Barry Allen utama. Bisa saja ini adalah momen duo Barry Allen mulai menyalurkan kekuatan mereka yang membuat Barry Allen dari universe alternatif ini bisa menggunakan kekuatannya juga meski baru memulai kekuatan The Flash-nya. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat Barry Allen sedang berada di kerumunan dan melihat tanda-tanda kedatangan dari General Zod. Tentu ini adalah awal dari kekacauan yang disebabkan oleh Flashpoint Barry Allen dan ia mulai menyadari perbuatannya, di mana karena perbuatannya akhirnya General Zod ini tidak bisa bertemu dengan Superman yang pada akhirnya akan membuat suatu ancaman di mana bumi akan hancur kalau tidak ada bangsa Krypton yang menghadapi General Zod. Sehingga di momen ini Barry Allen mulai panik, maka Barry Allen utama ini akan mencari sisa-sisa superhero yang masih ada di universe ini. Langkah pertama tentu saja Barry Allen mendatangi markas dari Batman, karena di universe utama, Batman Ben Affleck lah yang menjadi mentor bagi Barry Allen dan markas tempat mereka berkecimpung setiap hari. General Zod yang sama dengan Man of Steel kembali di universe buatan Barry Allen ini. Sayangnya ia datang saat Superman sudah meninggal. Barry Allen tentu panik karena seharusnya di momen ini Superman lah yang mengalahkan Zod. Namun karena ulahnya akhirnya Zod tidak memiliki lawan di momen ini. Barry Allen akhirnya bertemu dengan Batman Keaton, kemudian ia meminta informasi kepada Batman untuk mencari apakah ada bangsa Kryptonian lain di universe ini yang tersisa selain Superman. Untungnya, Batman Keaton saat ini tahu keberadaan dari saudari Superman, tentu saja Supergirl. Kalau mereka memang benar mengadaptasi cerita Flashpoint di dalam komiknya, di cerita Flashpoint tersebut, garis waktu sudah berubah di mana kisah Superman tiba-tiba menjadi berbeda. Superman ataupun Kal-El alih-alih ditemukan dan juga dibesarkan oleh keluarga Kent di sebuah peternakan yang bagus di Smallville, Kansas, justru pasca Flashpoint, Kal-El saat masih bayi malah ditemukan oleh pemerintah. Sejak bayi itulah ia dibesarkan dalam isolasi dan sangat tersiksa. Bahkan, Superman di momen ini diberi nama oleh pemerintah sebagai Subject One. Nah, tampaknya cerita dari Flashpoint di komik ini diadaptasi dan diganti karakternya oleh sutradara dan juga DC Studio, sehingga bukan Kal-El yang ditemukan oleh Barry Allen lewat film ini, melainkan Supergirl sepupu dari Superman lah yang disembunyikan oleh pemerintah. Dan dia adalah Supergirl atau Kara Zor-El. Pasti kalian banyak bertanya, kenapa Kara bisa dikurung dan setragis ini kondisinya? Tentu saja sejak awal Kara turun ke bumi, langsung ditemukan oleh pemerintah dan disembunyikan identitas dan diisolasi, sehingga siapapun bahkan Kal-El pun tidak tahu keberadaan saudarinya itu. Dan yap, di scene selanjutnya kita bisa melihat bagaimana kerennya Batcave yang jarang sekali dieksplor di Batman utama. Kita juga melihat bagaimana kembalinya Batman Keaton setelah lama pensiun. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, Batman Keaton akan diajak bergabung oleh duo Barry Allen, lalu Batman Keaton dan juga Barry Allen akan menyelamatkan Kara dari isolasi pemerintah. Di akhir trailer bahkan kita bisa melihat jiwa Supergirl yang belum stabil saat ia membantai para penjaga penjara itu. Dan pada akhirnya Kara akan ditenangkan dan ditempatkan di rumah Bruce Wayne, lalu mereka saling mengenal di momen ini.
Ngobrolin soal Supergirl, memang kita masih ragu apakah dia memang Supergirl saudari dari Superman atau memang nanti di filmnya akan memiliki identitas yang berbeda. Kita semua tahu biasanya trailer film superhero ada beberapa yang menipu dan tidak sama dengan yang ada di dalam filmnya. Kita benar-benar curiga dari penampilan Supergirl yang satu ini, kalau di dalam komiknya Supergirl paling sering digambarkan sebagai wanita berambut blonde. Termasuk Supergirl versi James Gunn nanti juga berambut blonde. Sedangkan di film The Flash ini, Kara justru memiliki penampilan seperti rambut polwan. Nah, di dalam komiknya, penampilan yang paling mirip dengan Kara The Flash ini tentu saja adalah karakter Laura Kent, anaknya Superman dan juga Lois. Kecurigaan kita adalah, apakah dubbing di trailer sengaja dibuat untuk mengecoh fans? Ya, tentu saja itu sangat mungkin, karena Supergirl nantinya akan ada di timeline-nya James Gunn. Pasti akan dibuat berbeda identitasnya dengan versi ini. Selanjutnya, Kara akan mendapatkan kostum Supergirl-nya sendiri, dan yang paling menarik adalah Barry Allen dari universe ini justru mendapatkan kostum The Flash-nya dari salah satu kostum dari Batman Keaton. Yang lucu adalah Barry Allen utama mencat pilok berwarna merah kostum dari Batman Keaton, kemudian menghilangkan kuping Batman-nya dan memberi logo petir di bagian kaki dan juga dada. Setelah itu, mereka siap team up untuk memberantas kekacauan yang ada di dalam filmnya, salah satunya adalah kekacauan yang disebabkan oleh General Zod. Di beberapa scene kita sempat melihat bagaimana kehancuran salah satu universe, bahkan kita sempat melihat Barry Allen utama terlihat diselamatkan oleh Supergirl. Di dalam keadaan yang tak berbaju ini, tampaknya di momen ini Barry Allen baru saja kalah pertarungan yang membuat ia harus diselamatkan oleh Kara. Dan yap, menjelang akhir trailer kita melihat bagaimana kerennya perpaduan duo The Flash di area pertarungan melawan Zod. Kalau melihat bagaimana epicnya momen ini, kunci menyelamatkan multiverse di filmnya nanti tampaknya adalah kedua The Flash ini harus berlari berlawanan untuk memutar waktu dan juga realitas yang akhirnya flashpoint ganda mereka membuat dunia baik-baik saja. Namun memang konsekuensinya adalah dunia tidak akan sama lagi. Tentu akan ada konektivitas antara universe utama dan juga universe Barry Allen saat ini, di mana kita curiga di setiap universe akan terjadi pertarungan melawan Zod, di mana Batman Ben Affleck bertarung di universe-nya dan Barry Allen justru bertarung di universe alternatif sampai mereka menemukan kontinuitasnya dan multiverse bisa selamat karena kehancuran dapat dicegah di waktu yang bersamaan. Tapi memang itu baru teori kita saja, kita benar-benar berharap cerita yang seru dan tidak mudah ditebak di dalam filmnya nanti akan segera terjadi. Kesimpulan kita adalah dari keseluruhan trailer The Flash ini, hanya General Zod lah yang menjadi penjahat utama. Namun, kita sangat yakin akan ada penjahat lain yang sedang disembunyikan oleh DC. Dan teori kita adalah Barry Allen yang rambut panjang ini akan menjadi anti-hero di filmnya nanti yang benar-benar akan merepotkan semua orang karena kekuatan The Flash yang ia miliki. Barry Allen alias Reverse Flash alias Zoom alias Eobard Thawne ini akan menjadi main villain di filmnya nanti. Oke guys, itulah breakdown kita untuk trailer perdana dari The Flash. Jika ada temuan menarik lainnya, kita akan segera buatkan videonya untuk kalian. Pastikan kalian sudah subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan selamat beristirahat.